untuk kanan kirinya katakan Anda luar biasa. Anda luar biasa. Anda luar biasa ya. Anda luar biasa. Anda luar biasa. Oke teman-teman, silakan duduk teman-teman ya. Hari ini suatu kehormatan bagi saya boleh diundang untuk berbicara di Bung Harvest ya, agensi yang sangat luar biasa. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Kangho ya, beliau nggak hadir ya. Lagi di luar kota ya. Dan juga kepada calon agensi manajer kita Ibu Elizabeth teman-teman. Lintas yang mulia teman-teman. Oke, hari ini siapa yang merasa Anda luar biasa angkat tangan? Wah, luar biasa. Wah ya, kenapa Pak luar biasa Pak? Wah, semangat terus bos. Semangat terus, beri plus teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau boleh saya tanya ya, mungkin dari perkenalan saya di depan saya, mungkin hari ini baru pertama kali yang melihat saya, boleh angkat tangan? Saya. Oh banyak ya, kalau itu tiap hari hampir melihat saya ya. Karena kita satu fitness ya. Semuanya masih baru ya. Berarti saya makhluk asing di sini ya. Kalau boleh saya tanya, mungkin dari teman-teman siapa yang baru sudah full time aja belum? Sudah semua? Sudah. Oke, kalau misalnya kalau sudah semua mungkin backgroundnya dulu yang sebelumnya dulu karyawan, boleh angkat tangan? Oh, lumayan banyak juga ya. Berarti sudah bertobat semua ini ya. Kemudian yang backgroundnya pengusaha, boleh angkat tangan? Oh, yang backgroundnya mahasiswa? Oh, udah ada ya. Berarti semua dulu SMA langsung pensiun semua ya, ada mahasiswa ya. Ibu rumah tangga Pak. Oh, ibu rumah tangga. Ibu hamil. Ya, kemudian yang dulu backgroundnya sebagai apa namanya? Sebagai karyawan, yang dulu backgroundnya sebagai pengusaha, kemudian mau balik lagi jadi karyawan, boleh angkat tangan? Nggak ada ya, semua mau bisnis semua ya. Oke. Nah, teman-teman, hari ini mungkin saya hanya cuma bisa sharing aja, boleh ya? Boleh. Gak apa-apa ya, kita sedikit bagi-bagi ilmu lah ya. Nah, mungkin dari background saya teman-teman sudah lihat di depan saya ya. Saya sebenarnya kalau dari moto yang terakhir ya, sebenarnya kita ini makhluk, kita ini kalau saya tulis, saya ini motonya itu selalu bersyukur teman-teman. Ya, kenapa kok selalu bersyukur teman-teman? Teman-teman selalu bersyukur enggak? Ya, teman-teman bisa datang pada hari ini, datang entry ya dengan selamat, itu suatu mujizat loh, betul nggak? Betul ya. Mungkin ada orang lain di sana, mungkin dia kecelakaan, ya kan? Mungkin ada orang lain yang juga mungkin saat ini mereka masuk rumah sakit, betul nggak? Tapi hari ini teman-teman sehat luar biasa. Aplaus sekali lagi teman-teman. Ya, tak kasih tahu teman-teman cara aplaus yang meriah, mau nggak? Ya. Biasanya siapa yang di sini yang suka ngantarkan anak kalau waktu ulang tahun ke McDonald? Ya ibu, gimana bu kalau anak kecil plus tangan bu? Apa? Macamnya gimana bu? Oh, ini juga ya? Ini mana gini juga ibu ya? Ya, kalau plus yang benar gini teman-teman, yeay, gitu ya? Bisa semuanya? Ayo coba anak-anak dicoba, yuk 1, 2, 3. Bagus ya, kita harus banyak aplaus, harus banyak ketawa teman-teman, karena itu sehat, betul ya? Nah, mungkin dari background saya bisa ceritakan sedikit teman-teman ya. Saya dulu istilahnya gini teman-teman, sebelum di Prudential saya ini kuliah ya. Tapi waktu kuliah saya sebenarnya kalau teman-teman lihat dulu kan backgroundnya kepingin kuliah di luar negeri ya. Memang betul teman-teman pengen sekolah di Australia waktu itu. Tapi karena ada suatu hal ya, suatu halnya gimana? Papa saya waktu itu iseng-iseng check up ke Singapura. Waktu tahun zaman 95 teman-teman. Ke Singapura iseng-iseng check up, kemudian dokter bilang, waduh, ini harus di bypass jantung. Ya, zaman dulu teman-teman, zaman tahun 95 bypass jantung tuh kalau uang Indonesia rupiah tuh sekitar 50 juta. Zaman dulu besar apa besar teman-teman? Besar ya. Sehingga walaupun papa saya punya usaha, waktu itu usaha slab ya. Teman-teman tahu nggak slab itu apa? Ya, pabrik beras. Ya, pabrik beras kan juga lumayan ya. Ya, oke lah istilahnya gitu. Tapi karena terjadi sakit, akhirnya gimana teman-teman? Betul, usahanya sampai dijual.
Sehingga saya yang dulu kepengen sekolah di luar negeri, akhirnya gimana teman-teman? Tahu nggak jadi. Akhirnya sekolahnya di Petra. Tapi bersyukur teman-teman bisa lulus S1 ya, daripada tidak sama sekali. Betul? Ya, selamat lagi. Orang Indonesia itu kalau kemana-mana mesti pergi terus teman-teman ya. Ya, saya bisa sekolah dengan, saya bisa lulus dengan selamat. Teman-teman datang ke sini juga dengan Selamat. Nah, selamat tuh rezekinya banyak. Ada yang namanya selamat teman-teman? Oh iya, kan? Selamat Pak, rezekinya banyak ya. Nanti namanya disebut Pak. Namanya Pak Selamat. Orang Indonesia itu paling enak teman-teman ya. Kemana-mana kalau misalnya ada kecelakaan, selamat ya, nggak apa-apa, betul? Sama pasangan. Nah, kemudian setelah sakit, akhirnya bapak saya nggak bisa melanjutkan. Akhirnya saya walaupun kuliah pun waktu itu umur 19 tahun teman-teman ya. 19 tahun terpaksa harus sampai kerja sendiri ya. Di sini ada nggak yang waktu kerja itu mulai dari kuliah? Oh ibu, banyak ya. Yang lainnya nggak ya? Karena terpaksa teman-teman ya. Sebenarnya saya melihat dulu waktu teman-teman saya dulu ya, waktu apa namanya? Dia waktu sekolah Petra ya, teman-teman tahu ya kalau sekolah Petra itu sekolahnya jor-joran, bener ya? Mereka semua inilah, kalau sekarang mungkin sekolah Biji Putra itu seperti itu ya. Nah, saya melihat teman-teman saya itu enak teman-teman ya. Dia mobilnya bagus-bagus ya. Nah, ya karena seperti itu akhirnya saya juga biaya sekolah sendiri. Waktu itu mulai dari semester 2 teman-teman sudah biaya kuliah sendiri. Ya, tapi saya bersyukur juga selamat lagi ya. Karena apa teman-teman? Karena saya mengajarkan, oh ternyata saya itu ada hikmahnya ya. Walaupun saya dulu juga merasa gini, waduh papa saya ini gimana ya. Tapi namanya orang sakit, benar ya? Ya bersyukurlah. Nah, akhirnya saya biaya kuliah sendiri sampai lulus kuliah teman-teman. Ya kuliahnya kerjanya apa orang yang bisa dikerjakan? Ya telemarketing seperti itu. Telemarketing tahu nggak? Ya. Seperti kartu kredit. Tapi waktu itu saya telemarketing hotel bintang 5 teman-teman ya. Jadi yang jual kartu-kartu member. Ya pernah ditawari ya kartu member? Sering ya. Misalnya kartu membernya waktu itu di Marriott, di Sheraton, seperti itu. Nah, setelah itu akhirnya saya setelah lulus saya mencoba buka bisnis pendidikan teman-teman. Waktu itu buka bisnis aritmatika Sempora. Ya. Pernah tahu nggak bisnis Sempora teman-teman? Ya, semua itu zaman dulu itu enak karena itu masih sesuatu yang baru. Nah, tapi saya pikirnya gini teman-teman, kenapa kok saya jual akhirnya bisnisnya tahun 2004? Kenapa Pak? Karena lagi kan ya. Karena gini teman-teman, saya pikir gini, saya waktu tahun 2000 sudah join, jadi sebenarnya saya ini agent sudah 10 tahun loh teman-teman, baru jadi AM teman-teman. Lama nggak teman-teman? Lama ya, makanya jangan seperti saya teman-teman ya. Lama karena waktu itu saya punya bisnis, saya merasa zaman dulu ya, zaman tahun 2004 sebelum saya jual, itu income sebulan rata-rata bisa sampai 7 juta sebulan. Termasuk gede nggak teman-teman? Masuk lumayan lah ya, zaman tahun 2004 loh ya. Zaman sekarang pun kalau 7 juta sebulan juga sudah lumayan, betul ya. Nah, tapi saya pikir gini, kalau misalnya saya dengan satu usaha, otomatis income-nya juga dari satu tempat toh. Kalau mau ngelipat gimana caranya teman-teman? Buka cabang ya. Nah, kalau buka cabang butuh apa teman-teman? Butuh biaya. Dan modalnya pun baliknya lama nggak? Lama, bisa minimal bisa 3 tahun, ya. Nah, setelah saya pikir, saya ini kalau saya seperti ini, saya dapatnya 7 juta. Kalau saya buka cabang lagi, misalnya bisa sama ya, bisa sampai 14 juta. Berarti perlu waktu 3 tahun lagi. Kelipatnya lama teman-teman, ya. Akhirnya saya pikir, kalau seperti itu mending saya jual bisnisnya. Waktu tahun 2004 bisnisnya saya jual, itu dapat sekitar 150 jutaan. Lumayan nggak teman-teman? Lumayan ya. Kalau misalnya dapat uang 150 juta zaman tahun 2004, kok zaman sekarang sekitar berapa ya kira-kira ya? Mungkin sekitar 300-400 juta ya. Lumayan bisa dapat
1 nisab Nestle, ya kan? Nah, kemudian saya jual di sini. Sekarang saya tanya, misalnya kalau ibu misalnya hari ini misalnya dapat uang 400 juta misalnya, ibu pakai untuk apa bu? Beli rumah ya? Beli rumahnya 400 juta ya? Di daerah mana bu? Di daerah Bogor. Kongkot ya? Bagus, beli rumah. Oke. Kalau ibu kalau punya uang 400 juta buat apa bu? Astagfirullah, baru lagi ya. Apa bu? Kita bu gimana bu? Potensial, waduh hebat ya, semangatnya luar biasa ya. Kalau ibu punya uang 400 juta buat apa bu? Beli mobil. Beli mobil, waduh. Terus kalau ibu buat apa? Beli rumah ya. Tidak ada yang buat shopping ya nggak, teman-teman? Tidak ada ya, itu bagus teman-teman pikiran seperti itu ya. Jadi kita kalau misalnya ingin kaya, kita harus namanya investasi ya. Zaman dulu saya punya teman, dia waktu itu tahun 2000 dia dapat warisan sekitar 200 juta teman-teman. Zaman 2000 200 juta gede loh ya. Tapi dalam waktu 2 tahun uangnya habis ya. OKB, orang kaya baru. Jadi bingung. Ya apa ini baru dapat duit, kemudian langsung buat apa teman-teman? Buat beli parfum lah, buat beli shopping, jalan-jalan kemana, nggak pernah pegang duit gede, kaget, ya. Tapi saya ditanya, ibu beli apa? Oh beli rumah, bagus. Kemudian ya pak, tabungkan di Prudential, bagus, ya. Intinya kalau kita mau kaya, kita harus tahu namanya investasi, bukan cuma saving teman-teman ya. Kalau saving bunga bank cuma berapa sih? Ya, investasi itu bermacam-macam, betul? Ya, seperti financial planner ya, seperti Pak Joni ini financial planner ya kan? Seperti Ibu sampai juga financial planner ya. Kita harus investasi teman-teman ya. Kalau saya pribadi zaman tahun dulu saya punya duit langsung saya investasikan semua ya. Saya tidak pakai uang saya 140 juta itu saya pakai 1% pun tidak teman-teman. Saya investasikan ya. Kemudian kalau saya lihat teman-teman lihat ya, waktu itu bisa beli mobil jazz ya waktu itu ya. Itu juga dari hasil investasi teman-teman. Percaya nggak? Percaya. Percayanya gimana? Sudah ada lagi ya? Ya, tapi itu betul itu dari hasil investasi ya. Jadi misalnya kita kalau mau kaya kita harus investasi, harus mau nabung teman-teman ya. Beli mobil itu pun tadi ya, yang warna hitam tadi pun itu kalau saya hitung juga dari hasil investasi loh teman-teman. Percaya nggak? Saya. Apa? Percaya ya, dari hasil investasi ya. Jadi gini teman-teman, intinya gini. Kalau kita misalnya kita ingin kaya ya, kita jangan beli sesuatu itu dari bawaan kita ya, dari pokoknya ya, tapi dari hasil investasinya. Gimana caranya bisa dapat hasil investasi bisa lipat? Caranya gimana teman-teman? Harus investasi di tempat yang tepat ya. Teman-teman tahu hukum 72 nggak teman-teman? Belum. Belum tahu ya? Ada yang tahu hukum 72? Belum. Belum tahu ya? Nanti saya beritahu ya. Kalau tahun 72 tahu, Pak. Apa? Kalau tahun 72 tahu. Tahun 72 tahu ya? Oke, thank you Pak. Teman-teman, ini sekedar ya sedikit lah ya, campuran lah istilahnya gitu, sharing sama. Ini karena saya kan membagikan sebenarnya memang saya punya realitas seperti ini ya. Jadi teman-teman harus tahu hukum 72 teman-teman ya. 72 itu artinya gini teman-teman. Teman-teman kepingin duitnya teman-teman bisa ngelipat, itu dibaginya gini. Bunga bank berapa teman-teman? 4%. 6% ya. Deposito lah 6% ya, lumayan 6 lah ya. 72 bagi 6 berapa? 12 ya. Sekarang hasil investasi di Prudential katakanlah berapa teman-teman? 25,56. 25 ya. 72 bagi 25 berapa? 3. 2,8. Ya anggapnya 3 lah misalnya ya. Sekarang kita cek ya. Tahun 2000 ya, harga unitnya berapa teman-teman? 1.000. 1000 ya. Sekarang tahun 2011 berapa? 11.500 ya. Sekarang kita cek, berarti artinya dalam waktu 3 tahun sekali uang ini harus melipat 2 kali lipat, betul? Betul ya? 2000 3 tahun berarti berapa?
2003. 3 tahun lagi 2006. 3 tahun lagi 3 tahun lagi 2011. Ya. 1000 lipat 2 berapa teman-teman? 2000 lipat 2 lipat 2 lipat 2 1000 ya. Sekarang 2011 ya. Kurang lebih kalau misalnya nanti tahun 2000 ini kan harusnya 2012. Betul ya? 2012. Kurang lebih kalau misalnya dari 11,5 ya atau 12 ribuan kan 12.000 masuk akal nggak teman-teman? Masuk akal ya. Nah ini namanya hukum 72. Tapi kalau misalnya teman-teman masuk di deposito bunga 12 harus 12 tahun teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahun 2000 uangnya dulu ini anggap aja 1 juta lah misalnya ya. Nanti tahun 2012 ini tahun depan baru uangnya jadi 200 juta. Seperti itu. Ngerti ya? Ini namanya hukum 72 teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh bilang misalnya kalau klien saya ini sukanya deposito, betul? Di luar sana klien-klien sukanya kan deposito ya. Mereka enggak, kadang saya juga bingung teman-teman ya. Orang bank ya. Tapi saya bersyukur juga teman-teman, selamat lagi ya. Selamatnya di Prudential, kita bisa tahu namanya dunia investasi ya. Orang bank pun, dia kerja di bank pun, dia nggak tahu namanya reksadana loh. Ya, di sini siapa yang nggak tahu reksadana teman-teman? Boleh angkat tangan, jujur aja. Nggak tahu, ya. Apa bedanya reksadana dan dana reksa teman-teman? Dana reksa perusahaannya. Dana reksa perusahaannya, reksadana adalah Kumpulan investasinya ya. Di Prudential ada nggak sih reksadana sebenarnya? Iya. Yaitu ya sebenarnya produk kita ini kan gabungan antara asuransi sama investasi ya. Investasinya kan ada macam ya. 5 ya. Equity, minus one, cash one, minus one plus, terus sama fixed fixed income. income. Ya, itu reksadana teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh kasih gambaran ke kliennya, misalnya, Bu, kalau misalnya ibu mau deposito ya, mau uang yang lipat jadi 2, itu tunggu 12 tahun lagi, ya. Setelah 10 tua teman-teman nanti baru uangnya baru lipat, ya. Tapi di sini ngelipatnya bisa cepat. Tapi memang kenyataan seperti ini nggak teman-teman? Ya. Betul, ya. Aplaus sekali lagi untuk Prudential teman-teman ya. Nah, jadi uangnya saya langsung investasikan karena saya tahu ilmu ini. Jadi saya investasikan, saya taruh di hasil investasi yang lipat sehingga waktu dulu beli jazz pun juga dari hasil investasi. Ya, caranya gimana investasi teman-teman? Caranya pelan-pelan ya. Dulu kan sebagai agent dulu saya ya istilahnya masih kecil lah ya income-nya ya. Kemudian kita tiap bulan harus rutin mau namanya investasi. Ya, gimana caranya bisa teman-teman bisa jadi siapa di sini yang kepingin kaya teman-teman? Semua Pak. Ya, kok cuma satu tangannya? Siapa yang kepingin kaya teman-teman? Dua ya, harus 2 tangan teman-teman ya. Nah, kalau mau kaya teman-teman harus investasi ya. Kalau tidak investasi nggak bisa kaya teman-teman. Caranya investasi gimana? Tahu nggak caranya gimana teman-teman? Belum tahu ya? Teman-teman harus apa teman-teman? Harus ya. Setiap teman-teman punya income ya, berapapun teman-teman harus investasikan. Apa teman-teman? Investasikan. Berapa persen? Gak makan loh 1% teman-teman ya. Berapa? 10%. Berapa Bu? 10 ya. Yang bagus harusnya 30% teman-teman. Kebanyakan itu. Kalau mau sugih, kalau mau pada waktu hari tua nanti kita nggak minta sama anak, ya. Kita karena nggak bisa gantungkan pensiun kita pada anak, betul? Betul. Ya. Harus 30% teman-teman. Tapi 30%-nya itu harus tahu tempatnya ya. Jangan 30% taruh di deposito, ya. 30%-nya taruh di mana teman-teman? Ya, Prudential salah satu contohnya ya. Harus seperti itu.
Pokoknya harus masuk yang namanya saham. Ya, harus masuk seperti ini ya. Investasi macam-macam lah. Boleh saham, boleh apa lagi teman-teman? Gold, emas, ya. Tapi emas sama unit link kita hasilnya lebih bagus unit link kita loh. Tahu nggak teman-teman? Tahu ya? Dulu waktu tahun 2000 harga emas berapa? 50. Ya betul, 70.000 ya, karena sama tahun 2000 saya waktu itu ya pernah jual ya, 70.000 ya. Sekarang tahun 2011 berapa? 500. Ya ngapain 520 lah misalnya ya. Naik berapa kali lipat? 7 ya, kurang lebih 7 lah. Tambah kurang ini ya, tambah kurang 7 kali. Betul ya? Unit link dulu tahun 2000 berapa? 1000. Sekarang berapa? 11,5 kali lipat. Lebih gede unit link teman-teman. Ya. Jadi harus investasi di sini teman-teman, saham, gold atau properti. Kalau mau kaya seperti itu. Nah, gimana caranya kita ini bisa seperti ini teman-teman baginya? Misalnya income baru kecil misalnya. Caranya tahu? Belum. Caranya harus mulai disiplin ya. Disiplin tiap bulan harus mau rutin nabung 30% dulu. Harus masuk, misalnya teman-teman masuk 300.000, masuk di Prudential ya. Tapi jangan yang asuransi sama investasi betul, sama jangan lupa mesti harus top up teman-teman ya. Teman-teman pernah buat nggak proposal kalau misalnya teman-teman kasih top up itu hasilnya luar biasa? Ya. Betul ya? Betul. Walaupun cuma top up 10 juta 2 kali ya, 10 juta, tapi hasilnya tuh beda teman-teman. Saya pernah buatin proposal ya. Waktu itu saya lupa umurnya, pokoknya yang satunya pada waktu dia umur 65 tanpa top up hasilnya 120 juta ya, cuma segitu. Tapi dia kasih top up 2 tahun aja, tahun pertama 10, tahun kedua 10, hasilnya 720 juta ya. Jadi jangan meremehkan uang 10 juta teman-teman ya. 10 juta saat ini dikembangkan terus hasilnya luar biasa loh ya. Seperti itu teman-teman. Nah, caranya gimana supaya kita bisa ini teman-teman ya? Kadang orang tuh lebih suka belanja atau suka nabung? Suka belanja betul ya? Suka belanja atau suka nabung? Suka belanja betul. Ya, teman-teman lihat hari tanggal Sabtu Minggu kemarin ada media sale di TP ya. Antriannya banyak nggak teman-teman? Banyak. Orang lebih suka belanja daripada suka nabung, yaitu memang masyarakat ya. Tapi kalau kita pengen kaya, sekali lagi kita harus rajin untuk harus nabung, harus investasi. Itu harus teman-teman. Nah, kita boleh nggak teman-teman? Misalnya, saya ini mau mau pakai barang mewah, boleh nggak? Boleh, tapi dari Hasil investasi. hasil investasi. Itu betul ya. Jadi jangan misalnya, saya ini kepingin beli ini loh, kebetulan ada sale misalnya. Jam tangan cash bagus ya misalnya ya, 2 juta 3 juta. Terus aku tak beli aja, kebetulan saya dapat bonus, aku tak beli seperti itu ya. Kalau saya pribadi, saya mending saya punya anak-anaknya baru diinvestasikan. Anak saya dari mana teman-teman? Dari properti tadi. Properti tiap bulan lumayan loh teman-teman ya. Properti sewa Bali itu tiap bulan dapatnya sekitar 5 juta sebulan. Duduk manis 5 juta sebulan. Enak gak teman-teman? Itu karena saya investasi. Kalau saya nggak investasi saya nggak bisa ya. Jadi saya misalnya beli barang-barang mewah ya, beli tas, kemudian beli diamond, beli apa semua itu dari anaknya, jangan dari pokoknya teman-teman. Karena itu sesuatu yang menurun. Seperti itu. Ya. Nah, setelah itu, waduh ceritanya panjang ya. Itu baru 2004 belum sampai sekarang ya. Pas sekarang 2011 tuh ya. Nah, 2004 setelah saya jual, saya investasikan, kemudian saya benar-benar fokus di Prudential. Karena saya melihat gini teman-teman, bisnis Prudential bisnis yang sangat luar biasa. Luar biasanya gimana teman-teman?
income-nya betul. Terus apa lagi teman-teman? Apa? Prospeknya. Karirnya betul, prospeknya betul ya. Yang paling penting gini teman-teman. Sebenarnya teman-teman di sini ini jadi bisnis atau jadi karyawannya Prudential sih? Businessman ya. Kalau punya bisnis teman-teman harus bayangkan. Tapi kenapa kok misalnya bisnis Prudential suruh M3 aja kadang males ya? Betul? Kok di sini tidak ada ya? Ada, luar. Di luar sana banyak itu ya. M3 aja males. Oh iya, sekali lagi plus dong untuk teman-teman yang dari M3 ya. Kalau saya punya agent, kalau dia datang M3 saya senang teman-teman ya. Datang M3 itu suatu attitude yang bagus loh. Ya, apalagi datangnya on time seperti lah tidak dibilang ya. On time itu bagus juga ya. Nah, terus apa namanya? Sampai mana? Terakhir. Investasi. Oh iya, oke ya. Kenapa kok bagus teman-teman ya? Karena di sini kita ini bisnis, betul ya. Tapi bisnis kita tidak perlu Modal. modal itu betul teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya ngomong sama orang bisnis, karena saya dulu juga backgroundnya juga bisnis ya. Ini bisnis nggak perlu modal. Jadi saya pikir, oh iya ya. Berarti uang saya mending uang saya 150 juta itu saya investasikan. Jadi biar dia juga ngelipat duitnya. Tapi di sini pun kita juga dapat duit lagi. Seperti itu, ya. Jadi duitnya dilipatkan lagi teman-teman ya. Dilipatkan kemudian ini apa namanya? Saya melihat gini teman-teman. Ini bisnis tanpa modal. Kemudian zaman saya dulu ya, seperti kayak Pak Edi Desen. Bukan zaman saya dulu, kantor saya itu Michael Alvin, tahu ya? Kemudian seperti kayak Imam Mutiali. Mereka dulu sama-sama seperti saya. Kemudian saya melihat gila ya. Padahal dia baru join, baru sama-sama seperti saya, tapi income-nya dia sudah besar, sudah puluhan juta. Saya pikir kalau saya terus tetap di bisnis ini, ya nantinya juga segitu-gitu terus, tidak bisa maju, ya kan? Akhirnya saya fokuskan untuk jual. Dalam waktu 6 bulan tahun 2004, saya fokus betul-betul ya di Prudential. 6 bulan bisa startup loh teman-teman. Ya, thank you atas tepuk tangannya ya teman-teman ya. Bisa 6 bulan bisa startup. Kemudian tahun 2005 pun saya juga startup lagi. Tahun 2007 pun juga startup lagi. 3 tahun betul-betul startup ya. Kemudian tapi saya juga salah teman-teman ya. Kenapa kok jadi AM 10 tahun ya? Karena saya tidak ikuti sistem. Tidak apa teman-teman? Ikuti sistem ya. Bisnis ini gampang kok. Teman-teman tinggal follow the leader, tinggal follow the system, pasti sukses kok. Ya. Akhirnya saya pikir, iya ya, kalau saya jadi agent terus, saya ini harus aktif income ya. Saya harus kerja baru duitnya masuk 2 tahun. Coba saya tak ubah, saya coba bentuk saya punya namanya jaringan. Akhirnya saya benar-benar fokus 3 tahun bisa AM benar-benar mengikuti sistem. Ya, seperti itu ya. Tepuk tangannya mana teman-teman? Jadi kuncinya harus follow the leader sama ikuti sistem. Ya. Nah, ngomong-ngomong gini teman-teman ya. Tadi saya akan cerita. Oh iya ya, kita beli mobil mewah pun juga dari hasil investasinya. Tapi caranya gini teman-teman ya. Kalau punya pokok ya, pokoknya itu jangan dimatikan ya. Teman-teman tahu ceritanya ayam bertelur mas? Tahu ya? Ayam bertelur mas ya. Jadi kalau itu ayamnya jangan dimatikan teman-teman, tapi diambil telurnya saja. Jadi biar supaya seperti itu, hasil investasi kita pun juga tetap ngelipat terus, ya. Tapi saya bayar cicilan mobilnya dari mana teman-teman? Dari Prudential juga teman-teman ya. Karena hasil investasinya belum cukup Pak, 5 juta Pak. Padahal cicilannya sebulan bisa sampai 15 tuh Pak. Jadi dari hasil investasi, tepuk tangan sekali lagi loh Prudential teman-teman ya. Saya bersyukur ya, karena saya di bisnis ini pun ya istilahnya kita juga ada perkembangan lah. Orang paling melihat seperti itu ya. Ada perkembangan memang seperti itu. Nah, kemudian setelah saya fokus, akhirnya bisa jadi sukses. Ya, semua itu kuncinya apa sih sebenarnya? Fokus. Cuma fokus. Fokus sama kita punya bisnis kita. Gimana caranya? Istilahnya gini teman-teman ya. Misalnya ya, kalau saya melihat misalnya seperti contoh misalnya
Contoh seperti teman-teman lihat ya, yang di koran startup di sini nggak ada gambarnya ya. Startup kan banyak ya, betul? Teman-teman lihat gini, orang ini aja modelnya seperti ini aja bisa. Maksud saya nggak bisa. Caranya gitu teman-teman. Tapi jangan ini ya, misalnya waduh, model bapak seperti ini aja bisa loh. Maksud saya nggak bisa. Cara motivasi seperti itu teman-teman. Betul ya? Karena kita sebenarnya sama kok. Kita pun semua asalnya dari agent semua, betul nggak? Semua dari agent. Naik jadi UM, naik jadi SUM, naik jadi AM. Perlu waktu berapa tahun sih kalau benar-benar ikuti sistem? 4 tahun, 3, paling cepat 3 tahun lah. 3 tahun sampai 5 tahun tuh harus bisa AM teman-teman. Seperti itu. Jadi saya pikir orang lain bisa. Tiap tahun Prudential naikkan manajer berapa teman-teman? Tahu nggak? 2000, betul. 2000 manajer tiap tahun naik ribuan orang loh. Jadi artinya sistem di sini gimana teman-teman? Gampang. Karena yang berhasil ribuan, ya. Yang berhasil ke startup berapa orang teman-teman? 2.200 ribuan orang loh. Kecuali kalau misalnya teman-teman lihat ya, bisnis di sana iya ya dapat cuman ya 1, 2, 3 puluhan. Teman-teman untuk kesananya gampang apa susah teman-teman? Susah karena peluangnya kecil. Ya, di sini berhasil ribuan loh. Kalau mereka bisa, kita pasti bisa. Ayo coba kita ngomong sama-sama teman. Kalau mereka bisa, kita pasti bisa ya. Coba tepuk bahunya ya, bilang ya sama kanannya ya, sama kanan kirinya ya. Kalau mereka bisa, kita pasti bisa. Ya. Jadi gampang teman-teman ya. Karena di bisnis ini, misalnya gini lah. Gampangnya gini ya, misalnya kita punya temen ya, punya temen yang punya restoran Sriwijaya misalnya ya, misalnya mbaknya teman baiknya dari zaman dulu ya, dari zaman waktu dulu Kuncitan 2 itu sudah berteman baik sampai sekarang berteman baik misalnya. Kemudian mbaknya tanya sama yang punya Sriwijaya anaknya misalnya ya, jeng misalnya gitu ya, itu kok rahasianya suksesnya seperti apa ya ayam gorengmu ya? Diberitahu nggak teman-teman? Nggak diberitahu. Itu namanya takut bersaing. Rahasia ya. Tapi kalau di bisnis Prudential ini rahasia nggak teman-teman? Nggak rahasia loh. Teman-teman diberitahu loh ya. Seperti hari ini pun kita selain saling berbagi, bersharing ini juga saling berbagi, betul ya? Itulah kelebihan bisnis ini teman-teman. Jadi artinya kalau teman-teman mau sukses, teman-teman nggak usah cari cara sendiri. Cari cara sendiri itu gampang nggak teman-teman? Sulit. Tapi kalau misalnya ada orang yang dia sudah berhasil ke sana, kemudian teman-teman tanya ke dia misalnya, oh kamu kok bisa berhasil? Langkah apa yang kamu lakukan? Seperti itu. Dia harus jawab, oh iya gampang kok, gini, suka duganya seperti ini, gini. Teman-teman kesananya lebih gampang nggak teman-teman? Lebih gampang. Itulah enaknya bisnis Prudential teman-teman. Kita nggak perlu cari cara sendiri, tapi sudah ada namanya sistem. Ya. Nah, start awalnya gimana teman-teman ya? Start awalnya saya dulu di bisnis ini, pertama dulu sebagai pengusaha, ya. Sebagai pengusaha, sebagai guru, ya. Ini ngomong kayaknya nggak pelat ya, tapi nggak apa-apa ya. Sebagai guru ya, misalnya seperti itu ya. Rahasianya apa ya? Karena saya ini ya ada keturunan bule-bule ya, ini sedikit cinta lokal sedikit ya, ngomongnya nggak boleh. Nah, iya lucu ya. Pertamanya gimana teman-teman? Susah betul nggak? Betul, saya bisa merasakan kalau misalnya teman-teman hari ini sebagai agent baru 3 bulan teman-teman join, kemudian teman-teman misalnya kalau prospek ditolaki orang, rasanya pekerjaan ini susah. Ada yang seperti itu? Ada. Angkat tangan coba. Oh, saya juga. Berarti kita senasib ya. Sama teman-teman di bisnis ini pertama kali juga susah. Tapi pertanyaannya seperti ini. Misalnya teman-teman buka toko baju hari ini cekrek. Ya, butuh duit, keluarkan modal misalnya 500 juta misalnya. Ya, teman-teman langsung hari ini buka langsung kami? Ya. Enggak. Misalnya teman-teman buka toko baju hari ini,
Ya mungkin seminggu. Ya laku mungkin ya sekitar 5 lah misalnya. Sudah tutup modal belum? Bayarin pegawainya aja belum tentu cukup loh. Ya. Tapi apakah teman-teman buka? Tetap buka. Bulan kedua teman-teman buka lagi. Ya lumayan lah. Ada yang beli seperti ini. Tapi belum tutup, belum balik modal. Ya, ya cukup lumayan bisa bayari pegawainya. Tetap buka? Tetap buka. Kenapa kok tetap buka? Modalnya 500 juta. Belum balik. Ya kan? Tapi di bisnis ini teman-teman modalnya berapa? 12.000. 12.000 ya. Ya. Modalnya boleh dibilang cuman zero. Ya, coba tanya ini semua teman-teman. Nah, ya. Modalnya berapa? Zero ya. Zero itu nama sama anjing saya juga zero ya. Modalnya kosong teman-teman ya. Gak perlu modal. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah gak pakai modal, kemudian teman-teman misalnya nggak sukses, gimana apa yang dilakukan? Bunuh diri. Kalau bunuh diri nggak ada di sini teman-teman, saya nggak bisa melihat semuanya ini ya. Sudah kenayangan semuanya. Kalau misalnya sudah nggak modalnya gini, kemudian nggak sukses, apa yang dilakukan teman-teman? Paling-paling ngomongnya, aduh, wangel ya. Rasanya saya di bisnis ini metonya nggak cocok ini ya. Kemudian saya ini rasanya nggak jodoh di asuransi. Saya ini nggak bisa ngomong ya. Orang lain pintar. Oh iya kamu bisa sukses. Soalnya kamu misalnya soalnya kamu anaknya orang kaya. Oh iya bisa sukses. Soalnya kamu ayu. Soalnya kamu ganteng. Sedangkan aku seperti ini nggak bisa sukses ya. Mulai menyalahkan siapa? Bukan diri sendiri ya. Seorang lain ya. Semua disalahkan ya. Walah leaderku gak becus ya. Dia aja gak pernah telepon aku, gak pernah training, gak pernah apa. Seperti itu ya. Semuanya disalahkan, termasuk sampai Tuhan pun juga disalahkan. Kenapa saya diciptakan seperti ini? Gitu ya. Jadi akhirnya yang disalahkan siapa teman-teman? Orang lain. Orang lain ya. Sekarang angkat tangan semua teman-teman. Ya. Gak bau kan? Enggak. Coba dicium. Ada elemen. Ya, bilang kalau misalnya saya gagal, yang disalahkan diri saya sendiri. Coba bilang lagi, yang keras 1, 2, 3. Ingat tuh ya, saya ngomong diri sendiri bukan saya loh ya. Ingat itu ya. Kalau misalnya teman-teman gagal, jangan nyalakan orang lain ya. Jangan nyalakan, oh leader saya nggak becus lah, oh perusahaannya seperti ini, oh kliennya memang sulit lah, oh seperti inilah, seperti ini. Alasannya banyak ya. Karena seperti itu teman-teman. Bisa sukses nggak teman-teman? Bisa. Nggak bisa sukses orang seperti itu. Ya, saya jamin, walaupun dia nggak di Prudential pun, misalnya dia di tempat lain pun, selama dia punya attitude nggak bagus, selamanya nggak akan sukses. Percaya saya teman-teman. Ya, jadi di bisnis ini yang paling penting attitude-nya teman-teman ya. Attitude harus bagus, harus positive thinking. Kalau misalnya orang tuh attitude bagus, positive thinking, ditaruh dimanapun dia pasti bisa sukses. Tapi kebetulan di bisnis Prudential ini, teman-teman kendaraannya itu tepat, ya kan? Banyak kan orang misalnya dia dulu, saya punya agen ya, dia dulu biasa-biasa, dia dulu naik motor, sekarang bisa beli mobil. Dia dulu kerja di bank 7 tahun, naiknya baru naik motor. Sekarang Johnny Prudential bisa naik Honda Jazz. Kok tahu Pak? Martin. Terus. Martin. Ya. Kemudian dulu saya punya agent, dia biasa-biasa, ya masih mahasiswa. Sekarang dia bisa dapat ke Kuala Lumpur, income bisa sekitar 7 juta sebulan. Jadi ada kebanggaan ya teman-teman. Bisnis ini nolong orang loh, betul ya. Jadi saya ada kebanggaan. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini apa namanya? Kendalanya apa? Yang dulu saya alami. Ya kendalanya sama seperti teman-teman lah. Ya, prospek tidak bisa, kemudian
apa namanya, kita ke klien pun juga ditolaki orang. Ditolaki orang itu enak nggak teman-teman? Siapa yang bilang ditolaki orang enak? Wah, itu kalau saya pribadi nggak seneng pak ditolaki orang. Takut lain soalnya. Ditolak kelainan. Ditolak orang itu nggak enak loh teman-teman, betul? Betul ya. Tapi tiap hari sebenarnya teman-teman nolak orang nggak sih? Nolak orang loh teman-teman ya. Tiap hari. Coba misalnya teman-teman ke jalan raya misalnya ya. Di jalan raya ada orang misalnya gini, teman-teman kasih? Kasih pak. Oh kayak hati pak ya. Kemudian ada yang jual orang, teman-teman pasti beli? Kadang beli, kadang enggak. Teman-teman misalnya ke toko baju, ya, apakah teman-teman beli? Belum tentu. Kadang beli, kadang enggak. Ini bagus prospek ini. Ya, jadi sebenarnya tiap hari teman-teman juga nolaki orang loh, ya. Tapi kita harus belajar gimana supaya kita nggak ditolak orang. Ya, caranya gimana teman-teman? Caranya supaya nggak ditolak orang. Nah, caranya supaya nggak ditolak orang ya, istilahnya kemungkinan ditolak orang kecil ya. Daripada teman-teman belum buka mulut, sudah langsung, oh ini potensial. Belum anu, oh sudah ini asuransi, ditolak orang dulu. Kan nggak enak loh. Ya, caranya gimana teman-teman? Caranya teman-teman harus upgrade diri. Apa teman-teman? Upgrade diri. Sekarang saya tanya misalnya sama siapa namanya? Shelly, ya. Sudah tahu produk semua belum? Sudah tahu semua. Bedanya Sisi sama CCP tahu? Tahu ya. Siapa yang di sini nggak tahu bedanya Sisi sama CCP? Ikut awalnya. Ya, lu karena ada loh teman-teman ya. Agent dia sudah mau ngejar UM, dia bedanya Promed sama HS aja nggak tahu loh. Ada, ya. Kemudian dia bilang loh, kalau Promed itu kalau misalnya masuk ICU dibayar lah. Ada juga kayak seperti itu, ya. Di sini tapi Nggak ada. ada. Yang ada di mana teman-teman? Kalian banyak ya. Nggak ada yang ngaku. Nggak ya. Semuanya bagus semua ya. Tepuk tangan lagi teman-teman ya. Nah, kita kalau mau nggak ditolak orang, paling penting harus upgrade diri dulu ya. Harus tahu produk. Ya. Sekarang pertanyaannya gini, kalau mau tahu produk gratis atau bayar teman-teman? Gratis. Gratis ya. Di sini nggak ada yang bayar. Gratisnya di mana teman-teman? Beli Tower. Ikut namanya AWS. Ya, kita harus tahu produk. Kemudian cara ngomongnya pun juga harus enak, ya. Cara prestasinya pun juga harus bagus. Gimana kita mau prospek orang, cara kita prestasinya pun nggak bagus, mau closing. Akhirnya yang disalahkan, semuanya disalahkan karena kita sendiri nggak bagus. Kemudian penampilan juga penting teman-teman, karena manusia melihat orang dari penampilan pertama, betul? Betul ya. Penampilan kenapa? Aks. Ya, iklannya Aks ya. Karena tapi saya nggak dibayar banyak Aks ya, Pak. Ya, iklannya Aks ya. Nah, penampilan ya. Penampilan paling penting apa teman-teman? Sana. Semua nggak bisa ada semua ya di sini ya. BB apa teman-teman? Itu penting. Blackberry. Ya, obatnya itu penting. Sama BM apa teman-teman? Itu itu penting teman-teman ya. Teman-teman kalau misalnya kalau mau prospek sama orang harus cek itu dulu. Ya, kalau sudah bagus baru prospek. Ya, kalau belum harus tidur dulu. Ya, kalau belum harus diperbaiki dulu ya. Kemudian penampilan ya. Di sini orang, teman-teman pernah lihat nggak kalau misalnya customer service-nya kalau bank ya, bank kita ngomong bukan bank yang biasa ya, misalnya kalau HSBC ya, HSBC misalnya HSBC Premier misalnya, seperti itu. Penampilan gimana teman-teman mereka? Bagus, smart ya. Orang nggak perlu
Ya kalau cantik ganteng itu sudah anugerah Tuhan, betul? Nggak bisa kita, oh sudah seperti ini mau dioperasi kayak jadi kayak lamaran rezeki juga nggak bisa ya. Jadi kayak cinta Laura pun juga nggak bisa, sudah seperti ini ya. Tapi apa yang bisa kita upgrade teman-teman? Penampilan ya. Penampilan dulu itu penting ya. Penampilan dari mana teman-teman? Rambut bagus, penting ya. Kalau perempuan misalnya, kalau rambutnya misalnya di keluntung-keluntung kan lebih bagus ya. Apa itu keluntung-keluntung? Nggak tahu di keluntung-keluntung. Oh, sih. Keluntung-keluntung ini apa ya? Dirol ya. Oh, dikrok. Dirol bawahnya yang lundung-lundung itu loh teman-teman. Kan bagus ya. Penampilan seperti itu ya. Rambut bagus. Kemudian rambutnya jangan dikuncir. Di sini nggak ada yang kuncir ya. Nggak ada yang itu sorry. Oh iya bagus ya. Nggak boleh teman-teman kalau dikuncir ya. Harus diurai ya. Kemudian rambut, kalau saya melihat orang ya, walaupun dia nggak ganteng, nggak ayu misalnya seperti itu ya, tapi kalau dia punya rambut bagus, jangan ketombean ya. Kalau ketombean nggak apa-apa pakai sabun nanti ketombe ya. Kemudian kulit muka pun juga bagus, ya, seger lah seperti itu. Kemudian bentuk badan pun bagus, ya. Bentuk badan bagus bukan berarti harus yang seperti kayak gitar Spanyol, dah ya. Bentuk badan memang ini sikap tubuh teman-teman ya, sikap tubuhnya tegap. Bagus ya? Bagus ini tegap ya, langsung tegap langsung ya. Jadi itu dulu teman-teman penampilan ya. Kemudian yang apa lagi yang penting disiapkan supaya kita nggak ditolak orang. Attitude-nya juga bagus ya. Attitude bagus seperti apa teman-teman? Sopan santun itu betul ya. Saya dulu punya teman ya, dia juga sebagai agent ya. Dulu kalau misalnya ke rumah orang, kemudian kalau di rumah orang biasanya disuguhi nggak teman-teman? Suguhi ya, ada roti, ada apa, pokoknya masih ditutup ya. Kemudian saya waktu itu prospek, dia itu tiba-tiba langsung ngambil gini. Mungkin karena dia lapar ya, mungkin nggak makan sudah 7 malam. Jadi dia langsung mengeluarkan gini. Loh ini sungguhan, ini perempuan loh teman-teman, bukan laki loh. Sungguhan, nggak bocor loh ya. Kemudian dia bilang nih, kamu nggak boleh kayak gitu. Kalau ke rumah orang, kalau disuguhi baru diambil. Kalau nggak disuguhi jangan ambil. Seperti itu sopan santun, memang betul loh. Kalau misalnya orang melihat kita sopan, dia otomatis juga bisa segan nggak? Penilaiannya sudah bagus loh teman-teman. Ya. Kemudian kalau misalnya disuguhi minum pun, kalau teman-teman misalnya nggak disuruh minum, jangan minum dulu. Ya, walaupun haus ditahan aja puasa ya. Jadi kalau misalnya kalau minum gimana teman-teman? Permisi ya, ngomong saya mau minum dulu. Seperti saya permisi juga, saya mau minum dulu ya. Hasil fantastis. Botolnya nggak boleh besar-besar ya. Ya wis, botolnya boleh besar-besar ya, Mas minum ya. Ya, jadi harus permisi dulu teman-teman ya. Permisi tak minum dulu ya. Nanti kalau haus permisi lagi boleh ya. Jadi gitu teman-teman, harus ngomong, oh tak minum dulu ya. Dia pasti melihat tuh agent ini ya, sudah penampilannya bagus, kemudian juga sopan santun. Dia respect gak teman-teman? Respect. Itu penting teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya kita telat pun, kita harus ngomong sama dia. Misalnya janjian telat ya. Oh saya hari ini telat, bisa seperti itu. Teman-teman harus ada kabar. Itu penting teman-teman. Kalau teman-teman misalnya walaupun telat, misalnya telat 5 menit bahkan lebih, teman-teman harus ngomong. Sorry ya, saya masih telat gini. Jadi dia tahu, oh ini agennya ini masih hidup apa enggak yang janjian sama saya. Takutnya nggak ada kabar gimana ya kan. Kemudian teman harus ngomong sama dia, itu etikanya teman-teman. Kemudian etika apa lagi yang paling penting? Teman-teman kalau misalnya kalau ditelepon sama klien ya, misalnya nggak bisa ngangkat, harus di telepon balik. Itu etika penting. Ya, kalau ada SMS harus dibales. Ya, jangan seperti ini. Waduh, leaderku itu di sini ada nggak ya? Kalau misalnya kalau di SMS sama leader ya,
di luar tak banyak ya Bu ya. Nanti tunjuk Bu ya. Di SMS gak dibales, di telepon gak diangkat. Ada di sini? Nggak ada. Gak ada ya kan? Di mana teman-teman? Kenjeran. Di luar sana ya, di SP lain mungkin ya. Di SP 12 ada ya. Itu etika teman-teman ya. Jadi kalau ditelepon sama leadernya harus diangkat. Kalau nggak bisa ngangkat pun ditelepon balik, itu etika ya. Saya paling benci kalau saya punya agent ya, ditelepon nggak diangkat, di SMS nggak dibales, itu rasanya muangkel loh. Pulsa habis, Pak. Kenapa? Ya mungkin dia pulsanya habis lah, mungkin seperti itu. Tapi kalau sekali dua kali nggak apa-apa. Tapi kalau bolak-balik gimana teman-teman? Kebacut itu ya.